Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Nursadia, duduk dan belajar di kelas analisis pengujian laboratorium 1 asal sekolah SMK Negeri 4 Garut. Di sini saya akan menyelesaikan tugas analisis kimia instrumen tentang potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang pengukuran perubahan potensial dari suatu elektroda untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan dari elektromotif Porsche yang Prinsip kerja titrasi potensiometri. Larutan sampel KOH dengan volume tertentu ditempatkan dalam beker gelas atau elementer, dan larutan paniter atau larutan asam oksalat ditempatkan dalam buret. Larutan baku di dalam buret dilepaskan dan diukur potensial larutan pada setiap nol penambahan titran dan dicatat. Rangkaian alat. Rangkaian alat ini terdiri dari elektroda pembanding, yaitu elektroda yang memiliki potensial elektroda yang stabil dan diketahui stabilitas potensial elektroda yang tinggi, biasanya dicapai dengan menggunakan sistem redoks dengan konsentrasi yang konstan untuk setiap senyawa yang terlibat dalam reaksi redoks. Yang kedua ada alat ukur potensial atau titrator. Bagian tengah ada voltmeter, dan bagian samping kanan ada katoda yang bermuatan positif, yaitu reduksi, dan bagian kiri ada anoda yang bermuatan negatif, yaitu oksidasi. Reduksi artinya menerima, biloxnya turun, dan oksidasi artinya melepaskan, biloxnya naik. Yang ketiga ada elektroda indikator. Adalah salah satu dari elektroda yang responnya berubah sesuai dengan perubahan analit. Ada banyak jenis elektroda indikator yang dapat digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi potensiometri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembakuan larutan KOH dengan metode potensiometri. Tujuannya yaitu untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri dan menentukan titik ekivalen secara potensiometri. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu alat pH meter, gelas kimia 250 ml dan 100 ml, batang pengaduk, botol semprot, buret 50 ml, klem dan statif, pipet tetes, corong kaca, spatula, neraca analitik, pipet volume 10 ml, dan kaca arloji. Bahan yang akan digunakannya yaitu 1. Larutan KOH sebesar 0,56 gram, larutan asam oksalat 0,63 gram, larutan buffer pH 4, 7, dan 10, tisu, dan aqueous. Dan ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada metode kali ini. Bahan yang akan digunakannya. Prosedur percobaan. Yang pertama ada kalibrasi pH meter, yang kedua pembuatan larutan asam oksalat 0,1 normal, ketiga pembuatan larutan KOH 0,1 normal, dan terakhir keempat yaitu titrasi pembakuan KOH atau standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 normal. Selanjutnya ada data pengamatan. 1. Tabel hasil pembakuan KOH menggunakan titrasi potensiometri. Tabel ini diisi dengan hasil kalibrasi pH meter saat kita praktikum. Yang kedua, ada tabel turunan pertama hasil pembakuan KOH dengan metode potensiometri. Hasil pembakuan KOH ini menggunakan metode potensiometri. Untuk mengisinya, kita mencari dari kolom pembakuan larutan KOH. Untuk mencari kolom delta pH, kita bisa mendapatkan dari kolom pH hasil pembakuan KOH. Untuk mencari delta P, yaitu dari volume KOH kolom setelah pH hasil pembakuan larutan. Dan untuk mencari delta pH per delta P, yaitu kita membagi hasil dari delta pH dengan delta P. Untuk selanjutnya, tabel turunan kedua yaitu kita mencari dari tabel turunan pertama. Seperti contoh di sini sudah ada PnAOH dan pH-nya. Lalu untuk mencari PnAOH yaitu dari PnAOH 5 ditambah 0, lalu hasilnya dibagi 2 yaitu 2,5. Dan untuk mencari delta pH yaitu dari pH-nya 1,48 dikurang 1,92 dan hasilnya negatif 0,44. Untuk mencari delta P yaitu dari PnAOH-nya 5,5 dikurang 2,5 dan hasilnya 3. Untuk mencari delta pH dan delta P yaitu dari delta pH dibagi delta P dan ini hasilnya negatif 0,147.
Dan untuk tabel seterusnya, seperti contoh tersebut. Pembahasan. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH 0,1 normal, pH larutan relatif stabil hingga penambahan 40 mili. Kemudian terjadi lonjakan pada saat penambahan 43 mili KOH. Karena OH- habis bereaksi dengan H+, dan terdapat kelebihan ion H+, karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi asam basa. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. KOH tambah C2H2O4 sama dengan H2O tambah K2C2O4. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Melakukan kalibrasi pH meter yang bertujuan untuk mengukur kadar pH pada larutan asam oksalat yang dititrasi dengan larutan KOH sampai terjadi lonjakan pH. Dengan konsentrasi KOH 0,1 molar dan asam oksalat 0,5 molar. Karena asam oksalat memiliki 2 ekivalen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.